Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santai bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini perkenalkan saya Eka Widiasari, MSc Psikolog. Ya, kita akan bicara mengenai tema yang keren banget hari ini gitu ya. Tema yang fenomenal saya rasa gitu ya. Fenomena ghosting, PHP dan pelakor gitu ya. Saya harus searching dulu Bu, ini apa sih maksudnya gitu ya. Ini kekinian banget nih tema kita hari ini. Nah, kemudian hari ini kita bersama narasumber yang keren banget, yang sudah pasti tahu banget nih mengenai tema yang akan kita bahas hari ini, Ibu Nur Azizah MSI. Monggo. Nah, untuk fenomena ghosting, PHP dan pelakor ini sebetulnya apa, Bu? Ya, jadi tema kali ini luar biasa ya, menarik, fenomenal. Ya, mungkin banyak dirasakan oleh ya sobat sekalian gitu ya, atau remaja-remaja ataupun ya anak-anak sekarang zaman zaman now, beda zaman kita. Nah, ini ya Gen Z ya. Jadi kadang ada perasaan-perasaan ya, ini hubungannya dengan perasaan ataupun emosi yang memang biasanya lebih dirasakan oleh korbannya ya, jadi korbannya yang jadi korban. Tapi beda dengan orang pelakunya. Makanya ketika membicarakan ghosting, PHP, dan pelakor itu ada dua hal yang berbeda. Artinya bisa dilihat dari pelakunya, bisa dilihat dari korbannya. Tapi kalau untuk melihat dari pelakunya biasanya kadang melakukan baik ghosting ataupun PHP atau pelakor itu tidak merasa bahwa itu hal yang salah gitu. Jadi tidak berimpak pada korban. Padahal sebetulnya ya semuanya ada impact-nya. Nah, untuk ghosting sendiri sebetulnya ini. Jadi kadang kalau bahasa sederhananya melebihi bahasa PHP gitu ya. Jadi contohnya ada 2 orang bisa ya menjalin persahabatan ataupun menjalin hubungan, tapi ternyata tiba-tiba ada keadaan yang itu membuat bahwa pelaku itu akan memutuskan secara sepihak. Jadi yang awalnya dekat kok tiba-tiba menjauh. Ya, Gitu. tiba-tiba ngilang tanpa ada angin, tanpa ada hujan, ya kayak jalangkung itu ya. Datang nih, panggil, pulang terserah gitu ya. Nah, ini. Jadi ini yang membuat serba salah ya korbannya, korban hostingnya. Apakah itu memang ya beneran ada kesalahan, tapi kok kesalahan tidak diklarifikasi atau tidak disampaikan, tapi kok pergi begitu saja, atau mengabaikan perasaan yang timbul dan sebagainya. Nah, ini yang lebih bingung adalah korbannya. Nah, tapi kalau dibanding PHP ya, memang hosting itu lebih melebihi dari PHP. Jadi kalau PHP sendiri ya pemberian harapan palsu gitu ya, yang lebih banyak istilahnya ya singkatan yang kerennya gitu ya. Ini bisa saja ketika seseorang sudah membuat janji ataupun sudah membuat komitmen atau dalam suatu hubungan, tapi ternyata ada hal-hal yang di awal itu mungkin sudah buat kesepakatan namun tidak ya penuhi. Ya, hanya janji, tinggal janji, tinggal janji. Nah, ini. Jadi, "Oh, nanti ya seminggu lagi. Oh, ternyata seminggu lagi. Gimana?" Tapi ternyata, "Maaf nggak bisa, nanti seminggu lagi." Nah, ini. Jadi kadang ada orang-orang tertentu yang ini akan bingung gitu ya. Apakah ini benar atau enggak? Kemudian apakah ini kapan kepastiannya gitu ya. Ya, jadi itu sih ya, untuk PHP sendiri. Kemudian untuk yang ketiga adalah pelakor. Lah, pelakor ini ya identiknya adalah perebut, aduh, ya perebut suami orang ataupun perebut pasangan orang. Nah, ini hati-hati bagi sobat sekalian ya, usahakanlah ya, usahakan jangan sampai melakukan itu. Artinya untuk yang melakukan mungkin tidak merasa bahwa dia tidak merebut.
karena ada rasa nyaman atau ada rasa mencintai dan sebagainya. Tapi untuk korban, nah ini kan ketika memang itu dilakukan sudah atas hubungan pernikahan atau dilakukan kepada orang yang sudah menikah, ya tadi ya, adanya pernikahan, maka ya ini akan menimbulkan efek pada pernikahannya. Jadi bisa broken home dan sebagainya, atau perceraian dan sebagainya. Karena kadang ya sebagai korban, ya korban dari pelakor biasanya tidak akan terima ya, kenapa ya tanpa ada alasan, kemudian kenapa berbuat untuk bisa mencintai orang padahal orang itu miliknya orang lain. Walaupun mungkin sebetulnya awalnya hanya sekedar pengen curhat ataupun, Oh, hanya sekedar chatting. sharing, chatting, dan sebagainya. Ya itu gambarannya, cara ya sederhananya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan kalau kita bicara mengenai PHP dan ghosting ini nggak identik ya Bu, antara hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau pelakor itu identik antara hubungan laki-laki dan perempuan. Seperti itu atau bagaimana? Iya. Kalau hosting dan PHP sendiri memang bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Artinya bisa pada laki-laki melakukan itu, perempuan juga bisa melakukan itu. Tapi kalau pelakor sendiri memang biasanya hanya, dilakukan oleh perempuan gitu ya, cenderung. Kemudian kalau untuk laki-laki biasanya ada sebutan lain, ya. Ada sebutan lain di luar pelakor. Nah, itu kayaknya Iya. sebutan itu baru muncul ya Iya, setelah baru pelakor itu. Saya muncul. juga, lupa tuh. Iya, Kalau pelakor kan perebut laki orang. Nah, kalau mhm. perebut perempuan orang itu kira-kira apa? Iya, itu ada. Jadi saya juga, agak lupa itu ya. Jadi mohon maaf nanti bisa bagi sobat sekalian yang tahu istilah laki-laki perebut istri orang, ya mohon ya tulis di kolom komentar ya. Nah ini, Boleh ya, boleh, itu yang bagus sekali itu, Bu. Nah, ya. apa dampak psikologis bagi korban? Ya ini, jadi antara hosting, PHP, kemudian tadi ya pelakor, ini memang efeknya adalah di korban. Jadi yang pertama memang yang paling timbul adalah ya perasaan ya. Jadi perasaan yang awalnya nyaman, kemudian jadi berubah tidak nyaman. Mhm. Ya, kemudian ini ya bisa efeknya juga akan semakin banyak ya. Kemudian yang kedua adalah pikiran. Jadi kan pasti ketika ada pengabaian ataupun ada kejadian yang mungkin tidak terklarifikasi dengan baik, nah ini kan akan juga memicu, pikiran menganggap bisa mempunyai persepsi yang tidak baik. Ya bisa suudzon ataupun ya persepsi yang negatif lah ya. Jadi kadang, ini apakah nanti kalau yang hosting, apakah dia sudah sama orang lain, Mhm ataukah mhm saya yang salah, mhm. tapi salahnya saya di mana dan sebagainya. Nah ini kan ketika hal itu tidak terurai, maka kan juga punya efek juga ke hal lain juga. Ya. Kemudian yang ketiga emosi, ya ini stabilitas emosi juga bisa ya tidak apa ya, tidak bisa baik gitu ya. Jadi bisa memicu pola tidur dan sebagainya. Jadi kadang karena kebanyakan mikir, ya pola tidur pasti juga akan, berpengaruh, bisa juga pola makan dan sebagainya. Jadi sebetulnya banyak ya ketika efek, psikologisnya. Jadi kadang ada juga yang, korban hosting atau pelaku ya, dari pelakunya gitu ya, atau dari PHP sendiri, ini juga bisa efek traumatis juga ada, apalagi pelakor gitu ya, yang korban pelakor. Nah, ini biasanya juga kalau memang sudah tadi ya, sudah ada hubungan dalam taraf hubungan yang serius, bisa saja efek traumatis untuk tidak memulai hubungan kembali ataupun untuk tidak mau menikah lagi, itu akan pasti ada. Kecuali kalau korban itu cepat move on-nya. Nah, tergantung individunya, itu cepat move on atau tidak. Nah, Ya. Jadi, efeknya itu bisa dari 3 hal ya, Bu.
penderitaan, Iya. pikiran, juga emosi, bahkan, trauma gitu. Traumanya jadi, si korban ini tidak punya keinginan atau takut untuk menjalin hubungan lagi gitu ya, dengan orang lain atau mungkin kalau kita bicara, oh ya nggak selalu ghosting dan PHP itu tidak selalu hubungan laki-laki dan perempuan, itu jadi dia jadi enggan menjalin, pertemanan yang baik lagi, menjalin persahabatan yang baik, seperti itu. Ya, betul. Jadi kadang relationship itu kan dibangun juga atas, kenyamanan, kemudian atas, kesadaran, kemudian atas kerelaan. Mhm Nah, jadi kadang ketika itu ternodai ya istilahnya ya, dalam tanda mhm kutip "ternodai" oleh hal-hal yang mungkin karena ketidakjujuran ataupun karena hal-hal sepele kemudian akhirnya terjadi ghosting ataupun PHP, ya dan sebagainya. Ini ya akhirnya tadi, relationship atau hubungan ya antar individu atau lebih, bisa saja ya tadi efeknya jadi tidak baik. Yang awalnya baik mungkin akhirnya jadi males gitu ya. mhm Nah mhm. ini. Nah tadi ada satu yang menarik Ibu, tadi kan Ibu sampaikan bahwa ya bisa aja jadi trauma, kecuali kalau dia, nah gimana caranya supaya si korban ini bisa move on? Ya, jadi untuk bisa move on baik ghosting atau PHP ataupun mungkin pelakor lah ini. Jadi yang pertama memang bagaimana, ketika korban itu bisa mengevaluasi diri dulu. Jadi kadang ada orang itu, tidak bisa mempunyai kesadaran bahwa saya itu sebetulnya salah, tapi menganggap bahwa dirinya tidak salah. Nah ini harus evaluasi. Jadi kadang ini yang tidak mampu dilakukan oleh orang banyak. Nah, menganggap dirinya benar. Nah, yang kedua, ya silahkan buat klarifikasi, artinya ya kemudian contohnya kalau memang ditinggal begitu saja, ataupun tadi ya, untuk memperjelas, maka silahkan ajak ketemu, ataupun kalau memang tidak sudah susah untuk diajak ketemu, ya bisa lewat media gitu ya, lewat chat atau telepon dan sebagainya. Kalau memang chat, telepon dan sebagainya tidak dibalas atau tidak diangkat, ya berarti bisa lewat mediator yang lain, ya cari mediatornya, atau orang yang memang dekat dengan pelaku. Jadi minta klarifikasi sebetulnya apa yang dilakukan. Nah ini juga penting, jadi kadang tidak harus dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi butuh orang lain, ya kalau memang, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, ya kalau memang tadi ya ada hubungan ataupun kadang, apa itu bentuknya ya, memang tidak bisa dilakukan dengan baik atau maksudnya diposisikan baik lagi, maka bisa menjalin hubungan baru dengan orang lain. Ya, maksudnya bisa cari teman yang lain yang lebih dipercaya. Ya, jadi kadang ya boleh sih pilih-pilih teman, tapi jangan sampai hanya untuk mungkin cari keuntungan gitu ya. Jadi kadang kan ada temen atau sobat semua itu punya temen cuma pengen untungnya saja. Ya contohnya tugasnya supaya cepat kelar dan sebagainya itu kan, ya kadang kan orang yang kalau melakukan seperti itu juga akan ya agak bosen juga gitu ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga kalau memang sudah tidak mampu untuk melakukan ya hubungan lagi ataupun memang traumatisnya tinggi, ya ini bisa segera konsultasi atau sharing dengan temannya. Kalau memang sudah sharing dengan temannya itu tidak bisa membantu dengan baik, maka bisa konsultasi ke konselor atau psikolog. Nah ini supaya bisa membantu tadi ya, bagaimana sebagai korban bisa cepat move on atau cepat membina hubungan yang lebih baik lagi. Jadi Ya. ada kurang lebih 4 hal ya Bu ya, yang Iya. pertama kita harus introspeksi diri gitu ya. Artinya bisa jadi kita yang salah gitu ya, yang kedua kita cari, klarifikasi dan juga, mediasi gitu ya. Kemudian yang ketiga
ketiga jalin hubungan yang baru. Iya, betul. Dan ketika, 3 hal itu kita nggak bisa lakukan, ya kita cari teman, minimal, kemudian konselor ataupun psikolog untuk kemudian bisa membantu kita untuk move on gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira Bu, apa nih pesan-pesan buat, para remaja zaman sekarang nih supaya nggak kena nih, ghosting-an, nggak kena PHP dan jangan sampai nih jadi pelakor atau jadi korbannya bahkan. Apa nih Bu? Ya, untuk pesannya bagi sobat sekalian, jadi, yang pertama memang silahkan bisa membangun hubungan ataupun relationship ataupun berteman itu dengan ya jujur. Artinya dilandasi dengan tanpa ada embel-embel gitu ya. Jadi kadang ada ya sobat sekalian mungkin seperti tadi, ada maksud tertentu. Nah ini silahkan dihindari. Jadi sukarela. Ya good Iya, friend gitu ya. iya betul, ya. Kemudian yang kedua ya pokoknya jaga amanah, kemudian kalau memang itu harus minta tolong ya silahkan katakan untuk minta tolong, kalau memang salah ya berani minta maaf, ya. Kemudian ya memang kalau diberikan hal-hal yang bersifat hal yang baik ya ucapkankah, terima kasih. Jadi sebetulnya modal itu ya modal sederhana, tapi kadang ya ini yang tidak dilakukan. Jadi silahkan bisa dimulai dari niatnya dulu juga diperbaiki, seperti itu. Baik, jadi tipsnya itu kita mulai niatkan kalau kita cari teman ya kita memang benar-benar pengen jadi teman yang baik ya, bukan karena ada hal yang pengen kita dapatkan, keuntungan secara pribadi gitu. Ya, Karena betul. memang ketika kita berteman itu keuntungan itu otomatis kita dapatkan gitu ya. Ya, yang satu lagi, ya pokoknya tadi ya biasakan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, dan minta tolong kalau memang ada hal-hal yang diperlukan, ya atau yang diterima. Terima kasih, maaf, minta tolong. Saya jadi inget Bu, satu terapi namanya Ho'oponopono itu ya. Iya. Iya, mohon maaf, saya begitu Ibu. Ya, Oke, kita ya, dan banget nih. Ghosting nggak bakalan kena PHP gitu ya, dan jangan pernah jadi Iya. pelakor gitu ya.